Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswa Aurajayani dengan NIM akhir 0027 dari kelas 2A Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Islam, yaitu mereview buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan, SPDI MA. Buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan, SPDI MA ini diterbitkan oleh Pustaka Ilmu dengan jumlah halaman 132 halaman. Di dalam buku ini terdapat 15 bab, tetapi yang akan saya review adalah bab 1 sampai dengan bab 5. Bab pertama dalam buku ini itu membahas tentang konsep manusia menurut perspektif Islam. Dalam bab ini, manusia dalam pandangan Islam itu berperan sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk yang berketuhanan. Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Abdullah dan juga Khalifah di muka bumi ini telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai potensi seperti akal, hati, dan panca indera, dan juga nafsu. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang memiliki 3 unsur padanya, yaitu unsur perasaan, unsur akal, dan unsur jasmani. Ketiga unsur ini itu berjalan seimbang dan saling terkait antara satu unsur dengan unsur yang lain. Di bab ini juga dijelaskan konsep lama pembicaraan tentang manusia, pembicaraan filosofi manusia menurut pandangan Islam, manusia menurut pandangan psikologi, persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain, dan juga fungsi dan peran manusia dalam Islam. Selanjutnya adalah bab 2. Pada bab 2 ini dijelaskan tentang pengertian psikologi Islam, objek dan ruang lingkupnya. Psikologi Islam menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yakni psyche dan logos. Psyche sendiri berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi psikolog secara bahasa dapat berarti ilmu jiwa. Hubungan jiwa itu bersifat abstrak, tidak bisa diamati secara empiris, maka yang dikaji adalah tingkah laku manusia yang merupakan tampilan dari jiwa. Adapun objek kajian ilmu psikologi dalam buku ini tuh ada 2, yakni objek materialnya adalah manusia dan objek formalnya adalah perilaku manusia yang berdasarkan tuntutan sumber ajaran Islam. Ada perbedaan antara ruang lingkup psikologi Islam dengan psikologi kontemporer dalam buku ini. Jika ruang lingkup psikologi kontemporer ini terbatas pada 3 dimensi, yaitu dimensi fisik biologi, dimensi kejiwaan, dan sosiokultural. Sementara itu, psikologi Islam itu juga mencakup dimensi keruhanian, dimensi spiritual, yang dimana suatu wilayah ini tuh wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh oleh psikolog kontemporer karena perbedaan landasan. Disinilah psikologi Islam akan bertemu dengan tasawuf nantinya. Nah, secara keseluruhan, bab ini tuh menjelaskan tentang definisi, ruang lingkup, sejarah, serta prospek psikologi Islam secara jelas dan sistematis. Selanjutnya adalah bab 3. Pada bab 3 ini tuh menjelaskan tentang perbandingan antara psikologi barat dengan psikologi Islam. Di dalam bab ini juga dijelaskan tentang persamaan antara psikologi barat dengan psikologi Islam. Persamaannya adalah tentang objek kajian, di mana manusia itu sebagai makhluk sosial. Terus penggunaan beberapa metode seperti metode eksperimental dan juga metode non-eksperimental seperti metode observasi, interview, klinis, tes, angket, dan lainnya, serta arah perkembangan jiwa. Perbedaannya terletak pada objek kajian. Menurut Islam, manusia itu dipandang sebagai makhluk psikis. Dari sudut pandang ini, pemahaman berdasarkan aspek psikis ini sama sekali berbeda dengan pandangan ilmuwan barat. Umumnya, pemahaman barat tentang aspek psikis manusia terbatas pada unsur-unsur kejiwaan yang terdiri atas unsur kognisi, ruh, dan akal yang merupakan potensi manusia untuk dapat dikembangkan.
Dalam mencari pengetahuan tentang perilaku kejiwaan, para psikolog barat itu berorientasi pada ilmu-ilmu sekuler, aksioma, teori-teori yang digali jauh dari unsur transendental yang secret. Lain halnya dengan para psikolog muslim yang lebih berorientasi pada Al-Quran dan hadis yang kental dengan unsur secret dan hubungan transendentalnya, meskipun juga mempergunakan metode-metode yang sama. Selanjutnya adalah bab 4. Bab 4 itu menjelaskan tentang metode dan pendekatan psikologi Islam. Seperti metode narasi, eksperimen, survei, dan pendekatan korelasional, eksperimental, fenomenologi, dan lainnya. Ini tuh berguna untuk memahami cara kerja psikologi Islam. Adapun yang dimaksud metode psikologi Islam adalah seperangkat cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku manusia menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai sumber ajaran agama Islam. Secara umum, bab ini tuh menjelaskan berbagai metode dan pendekatan yang dapat digunakan dalam psikologi Islam sesuai dengan pendekatan ilmiah maupun agama, membantu memahami kerangka berpikir dalam psikologi Islam. Selanjutnya, yang terakhir adalah bab 5. Pada bab 5 ini tuh membahas konsep jiwa dalam Islam, seperti pengertian, penyusunan, tingkatan, fungsi, dan manajemennya. Pembahasan ini tuh penting sebagai landasan berpikir psikologi Islam tentang jiwa manusia. Kata jiwa ini berasal dari bahasa Arab, sepadan dengan kata nafs, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut psyche, serta dalam bahasa Inggris disebut soul. Konsep penyusunan jiwa juga dijelaskan dalam bab ini. Terdapat beberapa aspek penyusunan jiwa manusia yang ada di dalam bab ini. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah nafsu, yang ketiga adalah qalb atau hati, yang keempat adalah ruh, serta yang kelima adalah fitrah. Terdapat juga beberapa tingkatan jiwa menurut beberapa pendapat. Bab ini juga dijelaskan beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya jiwa kita ini tetap baik dan sehat dengan melakukan beberapa usaha-usaha yang telah dijelaskan. Maka potensi dan kecenderungan ngetes ini tuh dapat diminimalisir. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan buku ini tuh materi dalam buku ini tuh dijelaskan secara sistematis dan struktur sesuai urutan bab secara rinci, jadi lebih mudah dipahami gitu. Terus juga mendasarkan pembahasan pada sumber-sumber utama ajaran Islam seperti Al-Quran dan hadis, hingga tuh perspektifnya tuh kuat dalam konteks Islam. Selanjutnya, buku ini tuh bisa berguna sebagai referensi awal pendalaman konsep psikologi Islam, khususnya untuk mahasiswa seperti kita dan pelajar. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari buku ini. Dalam buku ini tuh ilustrasi atau gambar yang menjelaskan tentang hal-hal di buku ini tuh sedikit, jadi kayak mungkin kurang menarik minat pembaca gara-gara kurangnya gambar-gambar atau ilustrasi itu. Terus juga di dalam buku itu ada beberapa konsep yang mungkin tidak mudah dipahami oleh pembaca awam. Dan juga ada beberapa kata yang mungkin cukup sulit untuk saya pahami atau cukup sulit untuk saya resapi, karena beberapa kata-kata itu kata-katanya cukup susah gitu untuk saya cerna. Nah, mungkin sekian dari review saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.